Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 5 Juni 2024. Bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan menggagalkan peredaran barang-barang ilegal asal Thailand yang nilainya mencapai 20 miliar rupiah. Dalam penggagalan tersebut, sebanyak 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rekaman video amatir memperlihatkan saat petugas gabungan Polda Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan menggeledah sebuah gudang penyimpanan di kawasan Deli Serdang. Dalam video tersebut terlihat beberapa moge dibungkus menggunakan kardus yang diduga disimpan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas tidaknya mengamankan 5 orang yang diketahui berinisial WRD, PND, PTP, SHDN, dan AS. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari personel Intel Kodam 1 Bukit Barisan yang mengamankan 2 unit truk bermuatan di kawasan Kabupaten Langkat. Awalnya petugas mengira bahwa truk tersebut bermuatan narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus bahwa barang seperti puluhan moge, spare part motor, puluhan ekor ayam, dan 2 ekor anjing merupakan barang ilegal yang berasal dari negara Thailand. Agung juga menyebutkan bahwa dari pemeriksaan awal petugas, para pelaku ini akan menyeludupkan barang ilegal dan akan dijual kembali ke Kota Medan. Saat ini pihaknya tengah memburu 2 orang pelaku yang diduga sebagai pemilik dan penada. Untuk kelima pelaku dijerat dengan pasal perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda senilai 5 miliar rupiah. Kodam satu Bukit Barisan. Kita tahu bahwa pelaku yang tertangkap ini awalnya adalah driver saja ya, dua yang kita tangkap dua buah truk yang memasuki wilayah Langkat dan kemudian kita lakukan pengembangan. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 kg dari perairan Asahan, Sumatera Utara. Video amatir memperlihatkan petugas mengamankan 1 buah kapal tongkang nelayan tradisional. Dari pengamanan tersebut, petugas mengamankan kurir narkoba yang bertugas melangsir sabu-sabu dari perbatasan Laut Indonesia hingga menuju Kabupaten Asahan. Wakapolres Asahan Kompol I Kadek Heri Cahyadi mengatakan 2 orang yang berhasil diamankan yakni Iwe, pria berusia 39 tahun, warga kota Tanjung Balai, dan NS, wanita berusia 20 tahun, warga desa Seiapung, kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Narkotika jenis sabu 5 bungkus dengan berat 5 kg yang dibungkus dalam bungkusan teh Cina berlebar baru berhasil diamankan. Tersangka membawa 5 kg sabu dari perairan dengan modus dimasukkan ke dalam tong ember, kemudian sampai di Tangkahan diteruskan kepada NS. Narkoba ini merupakan jaringan internasional yang datang dari Malaysia, berencana akan diedarkan di Indonesia. Untuk tersangka mendapat upah 5 juta rupiah per kilogramnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan sanksi pasal 114 Jungto pasal 112 dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. DPRD Kabupaten Labura gelar rapat paripurna pengambilan sumpah dan pelantikan pergantian antar waktu Wakil Ketua DPRD. PAW ini menggantikan Wakil Ketua lama yang kini ditahan KPK RI dan berstatus tersangka. Pelantikan PAW Wakil Ketua DPRD diawali rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Labura, Indra Surya Bakti Simatupang, serta disaksikan oleh unsur musbida dan perwakilan dari partai politik di gedung DPRD Labura. Meskipun hanya dihadiri sebagian anggota DPRD Labura, namun proses pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Wakil Ketua DPRD PAW Tahan Munte mengatakan beliau merasa senang dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pelantikan dirinya menjadi Wakil Ketua DPRD Labura.
atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan ini membuat dan bisa mewarnai DPR ini ke depan. Antara eksekutif ke legislatif, di mana supaya pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Sementara itu, Ketua DPRD Labura Indra Surya Bakti Simatupang menjelaskan bahwa pelantikan PAW Wakil Ketua DPRD Labura dari Partai Politik PKB berdasarkan dari surat Partai Politik dan Badan Kehormatan DPRD Labura. Terkait oknum Wakil Ketua DPRD lama tidak pernah hadir di gedung DPRD sejak oknum Wakil Ketua 2 ditahan oleh KPK RI pada tanggal 23 Januari 2024 lalu dan berstatus tersangka atas keterlibatan tindak pidana korupsi, yaitu kasus OTT Bupati Labuhan Batu. Akan wujud dari manifestasi acara pembagian dilantikan acara wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Utara dari Haji Serius Pasar Ibu kepada Tahan Munte Sarjana Hukum sebagai wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Utara dari fraksi PKB. Pemirsa, polisi kembali berhasil membekuk satu kawanan begal yang melukai korbannya di kawasan Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Setelah pelaku utama yang melakukan pembacokan terhadap korban dibekuk oleh tim Sus Jatanras Polrestabes Medan. Rekaman video amatir akibat pembegalan di kawasan Jalan William Iskandar, Deli Serdang ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Tak berselang lama, petugas tim Sus Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk pelaku pembacokan tersebut. Kini petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung kembali meringkus pelaku lainnya, yakni Robi Syahputra alias Iboy. Tak hanya melakukan pembegalan terhadap pengendara di jalan raya, tersangka ini kerap melakukan aksi pembegalan dengan modus operandi memesan ojek online, lalu melancarkan aksi pembegalannya terhadap pengendara ojek online di kawasan lahan garapan Laudendang, Deli Serdang. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Johnson Sitompul mengatakan tersangka diberi tindakan tegas dan terukur sebab berupaya melawan petugas dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Benar sekali, kemarin pada saat pengembangan karena pelaku yang kami buru masih ada satu lagi. Di sini pelaku atas nama inisial RS alias Iboy ya mencoba melawan petugas dan tidak melarikan diri, sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku RS alias Iboy ini. Hingga kini polisi juga masih memburu pelaku begal lainnya. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, kami ajak Anda ke sorotan lainnya. Harga bahan pokok di Sumatera Utara jelang Idul Adha cenderung mahal. Hampir sebagian besar komoditas jual melampaui harga eceran tertinggi. Harga bahan pokok termasuk cabai merah yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Toba mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai di Labura Rp54.000, Kabupaten Padang Lawas dan Simalungun Rp52 per kilogramnya. Harga cabai terendah berada di Kota Binjai dan juga Sibolga Rp45.000 per kilogramnya. Selain cabai merah, harga bawang merah juga terpantau masih cukup mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan seharga Rp41.500 per kilogramnya. Kemudian harga daging ayam broiler juga terpantau cukup mahal di Sumatera Utara dan beberapa daerah mematok harga di atas head yang ditetapkan seharga Rp40.000 per kilogram. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menekan harga jual sehingga berdampak pada minat masyarakat untuk merayakan Hari Idul Adha bersama keluarga. Pemirsa, kondisi perekonomian khususnya pangan di Sumatera Utara nyaris alami inflasi yang menyentuh 10% di bulan Mei 2024 berdampak pada nasib petani maupun peternak yang memburuk. Untuk mendiskusikan hal ini, kini telah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin. Selamat sore Bang Gunawan.
Selamat sore. Apa kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Bang, inflasi pangan di Sumatera Utara ini telah menyentuh angka 10%. Bagaimana tanggapan Abang selaku pengamat ekonomi di Sumatera Utara? Iya, jadi memang kondisinya ini prihatin ya. Kita tuh harus sangat prihatin dengan kondisi di mana inflasi pangan kita itu nyaris menyentuh 10%, khususnya di angka 9,97% secara year on year atau tahunan. Ini artinya apa? Inflasi pangan jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP atau UMK di kisaran di wilayah Sumatera Utara yang berada di kisaran 3-4%. Nah, ditambah lagi memang kebijakan ini, inflasi ini justru diikuti dengan kebijakan rencana pemerintah yang akan memberikan iuran tapera. Kondisi ini sebenarnya sangat membebani daya beli masyarakat kita, mengingat memang menjelang Idul Adha nanti itu ada masa waktu yang cukup pendek, sementara kita berharap harga kebutuhan pokok masyarakat ini masih bertahan mahal. Artinya harapan kita agar harganya agak sedikit mengalami penurunan memang cukup terbuka, tapi memang belum bisa dipastikan seberapa besar nantinya dan apakah memang nantinya ini akan sesuai dengan harga keekonomiannya atau justru akan tetap bertahan mahal. Sebagai contoh, kita lihat nih harga daging ayam aja sejauh ini masih berada di atas Rp33.000 per kilogram. Artinya memang masih cukup mahal. Bahkan di Kota Medan masih di kisaran angka Rp34 hingga Rp37.000 per kilogramnya. Untuk cabai merah juga masih mahal ya, berada di kisaran angka Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Padahal harga keekonomiannya harusnya berada di kisaran angka Rp30 hingga Rp33.000 per kilogramnya. Dan untuk komoditas lainnya juga masih bertahan mahal, bahkan tidak mengalami penurunan seperti minyak goreng yang rencananya justru naik karena pemerintah akan merubah HET-nya, ditambah lagi memang harga gula pasir yang juga trennya dalam tren kenaikan. Sehingga memang harapan kita nanti di Idul Adha ini pemerintah bisa menekan harga sejumlah kebutuhan pangan, tetapi memang saya melihat ada beberapa komoditas pangan yang berpeluang turun, diantaranya daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Baik, Bang Benjamin, saya sedikit mengkategorikan terkait tentang inflasi ini. Kalau berbicara tentang month of month-nya ini, kita berada di 0,48%. Namun di beberapa sumber Anda mengatakan bahwa inflasi yang terjadi di Sumatera Utara ini sangatlah mengecewakan karena jauh dari nasional. Begitu ya, Bang Gunawan? Iya, sayangnya kemarin itu kita ngelihat ya, nasional itu justru deflasi, bukan inflasi. Dia deflasi 0,03%, sementara Sumut malah inflasi 0,48%. Jadi gapnya terlalu jauh nih, sekitar selisihnya 0,51%. Ini udah di atas batas ambang deviasi ya, yang wajar gitu loh. Yang Anda harapkan seperti apa sebenarnya, Bang, kalau untuk yang month to month-nya ini ataupun year on year-nya? Saya justru berharap itu inflasi secara month to month berada di paling maksimal di angka 0,2% gitu ya. Tetapi memang kalau secara year on year seharusnya sih nggak sampai 4%-an lebih, berada di angka 4%-an itu udah cukup baik gitu loh. Kenapa? Karena memang kondisinya itu kita lihat ada beberapa gangguan suplai di wilayah Sumatera Utara. Ternyata Sumut ini seolah-olah sendirian. Karena rata-rata nasional deflasi, Sumutnya inflasi, dan Sumut masuk dalam 5 provinsi terburuk ya dalam pengendalian inflasi di bulan Mei. Benar sekali. Nah, ini harusnya menjadi perhatian pemerintah gitu loh. Kenapa? Karena memang ada banyak hal yang perlu dijelaskan di sini. Kenapa terjadi inflasi yang begitu signifikan, sementara di wilayah lain itu justru terjadi deflasi. Ya, baik Bang Gunawan. Menariknya di pasaran saat ini, tentunya komoditas pangan yang paling menyumbang inflasi terbesar adalah cabai. Apakah menjelang Idul Adha nantinya, apakah penyumbang inflasi terbesar ini dari daging-dagingan atau masih didominasi oleh cabai, Bang? Bagaimana pendapatnya? Ya, jadi yang saya khawatirkan itu memang cabai masih akan tetap menjadi menjadi kontribusi inflasi dominan di bulan Juni atau di Idul Adha nanti. Karena kalau kita bicara data historis ya, di tahun-tahun sebelumnya itu harga daging sapi menjelang Idul Adha relatif stabil kok. Bahkan kalau kita lihat itu pada saat perayaan Idul Adha banyak pelaku pedagang-pedagang UMKM baru yang muncul menjual daging sapi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga daging sapi yang dipotong dari feedlotter ya, atau rumah potong hewan. Nah, sebenarnya kalau yang perlu kita khawatirkan pada saat Idul Adha nanti adalah cabai merah sebenarnya. Iya, benar. Ini yang perlu kita perhatikan, cabai merah dan beberapa komoditas sayur-sayuran yang cenderung ini bergerak mahal di awal bulan Juni ini gitu loh. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa komoditas yang berpeluang untuk turun, walaupun diprediksi turun, tetapi secara keseluruhan dia masih bertahan mahal
sampai nanti Idul Adha nantinya. Sehingga nggak ada perubahan yang signifikan untuk pola pergerakan harga pangan kita menjelang Idul Adha, walaupun di bulan Juni ini nanti semua diproyeksikan akan mengalami deflasi ya, nggak inflasi seperti bulan Mei kemarin. Baik Bang Gunawan Benyamin, sekiranya kita juga mengetahui Bang Benyamin kalau berbicara tentang month on month-nya ini kita berada di 0,48. Namun kilas balik sedikit Bang Gunawan Benyamin, saya juga akan ajak Anda bahwa terjadinya kontestasi pemilu di bulan Februari dan juga diselingin dengan Idul Fitri ini, apakah menjadi momentum ini yang kendali ataupun terjadinya inflasi ini uncontrollable? Nah ini dia Bang Azril, kita tuh punya masalahnya itu pada saat pemilu ya, di bulan Maret itu ya, di bulan Februari gitu kan ya, pada saat uang itu beredar dalam jumlah angka yang signifikan, tetapi ternyata inflasinya itu masih bisa dikendalikan walaupun memang masih di batas ekspektasi kita gitu loh. Nah, di bulan Mei ini sebenarnya kalau yang terjadi secara nasional deflasi secara bulanan, ini sebenarnya kita punya gangguan dari sisi daya beli. Ini juga perlu diwaspadain. Jadi pemerintah tuh jangan sampai memikirnya begini loh. Kalau secara nasional ini deflasi, berarti kan memang ada temuan di mana kemungkinan daya beli yang berkurang mengakibatkan masyarakat enggan untuk berbelanja, hingga pada akhirnya harga itu turun. Nah, sumut tidak seperti itu. Sumut itu justru terjadi sebaliknya. Nah, kemudian Bang, jika memang ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat di Sumatera Utara, kira-kira angka inflasi berapa yang cocok atau selaras untuk daya beli masyarakat di Sumatera Utara? Ya, ini tentunya yang kita harapkan ya. Sebenarnya inflasi yang pas buat masyarakat, menyesuaikan daya beli, menyesuaikan dengan belanja itu seperti target Bank Indonesia lah ya, 2,5% plus minus 1%. Artinya kalau bisa nih ya, maksimal sampai tutup tahun di 2024 ini di angka 2,5% saja gitu loh. Jangan terlalu tinggi banget. Tapi kan faktanya sampai sekarang kan year on year-nya juga 4% lebih. Ini kan tugasnya kan berat gitu loh. Deflasi di bulan Juni seperti yang saya sampaikan diutarakan di awal itu memang akan mengurangi tekanan inflasi. Tapi setelah ini kita kan akan berhadapan lagi dengan pilkada. Setelah ini kita kan berhadapan lagi dengan musim kering yang sudah diwanti-wanti oleh BMKG gitu ya. Ini sebenarnya memberikan gambaran bahwasanya pengendalian inflasi 2024 itu akan sulit direalisasikan sesuai dengan target BI mulai dari 2,5% yang ke bawahnya. Kalau udah 2,5% ke atas, berarti kita nanti melihat inflasi di atas 2,5% atau 3%. Ini sebenarnya bukan indikator yang baik. Kenapa? Karena gaji juga nggak naik di angka benar sekali. Lebih dari 3%, 3,6% seperti itu. Jadi jangan coba-coba inflasi ada di atas itu, gitu. Apalagi inflasi pangannya yang udah 9,97% ini juga perlu dikendalikan. Perlu digiring bahwa kenaikan UMP atau UMK sebelumnya, gitu loh. Baik, Bang Gunawan. Menurut hemat Anda ini, Bang Gunawan, sebenarnya terjadinya inflasi ini siapa yang akan diuntungkan dan juga dirugikan, Bang? Faktanya nggak begitu sederhana, Bang Azril. Jadi pada saat inflasi yang di bulan Mei ini terjadi, kita udah melakukan evaluasi baik dari petani hingga ke konsumen. Petani pada dasarnya juga nggak begitu diuntungkan, bahkan dirugikan. Kenapa? Nilai tukar petaninya anjlok di bulan Mei. Turunnya 0,91% di kisaran indeksnya 132 gitu loh. 132 ya, Bang? Ya. Beberapa petani kita itu juga dirugikan seperti tanaman hortikultura, ya kan, peternakan, tanaman pangan, ini semua dirugikan dengan kenaikan harga barang di bulan Mei tahun 2024 kemarin. Artinya apa? Kenaikan harga barang yang cukup tinggi itu yang sebenarnya dari awal kita memikirnya, oh ini mungkin petaninya yang akan mendapatkan manfaat dari inflasi itu, ternyata tidak. NTP petani, nilai tukar petani Sumatera Utara justru mengalami penurunan di bulan Mei secara man-to-man. Baik, Bang Gunawan. Tadi menarik sekali bahwa di bulan Juni ini akan terjadi deflasi, namun menjelang pilkada tahun 2024 tentunya akan kembali inflasi. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan masyarakat di Sumatera Utara menjelang pilkada nantinya, Bang? Nah, ini gini ya. Biasanya kan yang namanya pilkada itu kan cenderung dengan adanya gelontoran uang dari pelaku peserta ya, baik partai politik atau mungkin mereka yang akan berlaga itu melakukan kampanye sehingga ada belanja-belanja yang dalam kategori tertentu mengalami peningkatan.
peningkatan belanja ini jangan sampai itu tidak diikuti dengan ketersediaan barangnya. Ya. Karena gangguan supply itu yang sangat mengganggu perekonomian Sumatera Utara di bulan Mei kemarin sehingga inflasinya itu cukup tinggi. Ya. Kalau seandainya ini terjadi lagi jelang pilkada, ya saya khawatirnya ada inflasi yang di luar ekspektasi lagi naiknya. Ini jangan sampai seperti itu, karena kita udah 2 kali kecolongan loh. Pertama di Maret ada inflasi sebesar 0,7% lebih, 0,74, terus di bulan Mei yang harusnya 0,2% sesuai dengan hitungan kita ternyata lompatannya sampai mendekati 0,5%. Ini kan sesuatu hal yang tidak terduga. Jangan sampai nanti pemerintah kecolongan lagi gitu. Benar loh. sekali. Nanti setelah menjelang pilkada, terus nanti pemerintah lalai gitu kan ya, kecolongan. Nah terus harga barang-barang naik. Mana yang perlu diperhatikan? Beras, minyak goreng itu biasanya demand-nya terlalu tinggi. Demand-nya sangat tinggi menjelang perayaan pemilu gitu ya, mau pilkada, pileg atau pilpres gitu loh. Baik Bang Gunawan, tadi kalau rekan saya berbicara tentang upaya yang dilakukan dari masyarakat kita, lantas kalau saya lihat diseminasi informasi dari pemerintah kita ini mengupayakan akan terkendalinya inflasi di Provinsi Sumatera Utara khususnya di tahun 2020 ini ada sejumlah langkah yang diambil, salah satunya yakni melakukan pendampingan, pembinaan kepada para petani dan juga membuka lahan bagi mereka hingga terwujudnya kendalian inflasi yang baik. Apakah ini mampu nantinya Bang diberikan oleh pemerintah kita? Nah gini Bang Azril, itu upaya yang perlu kita apresiasi, kita berikan jempol gitu kan ya. Tetapi jangan salah, cuaca belakangan ini itu sangat mengganggu produktivitas tanaman petani di Sumatera Utara. Ini yang perlu digarisbawahin. Artinya apa? Kemarau yang kemarin kita alamin gitu ya, hawa panas yang kita alamin gitu ya, itu ternyata membuat produktivitas tanaman mengalami penurunan. Yang mengakibatkan harga cabai itu susah turun tuh ya cuaca itu tadi salah satunya, sehingga dia menyumbangkan inflasi yang cukup besar. Bawang merah di bulan Mei juga menyumbangkan inflasi yang signifikan. Apa penyebabnya? Juga cuaca di wilayah Pulau Jawa. Nah, terus daging ayam juga naik. Salah satunya gangguan pasokan diakibatkan cuaca panas mengakibatkan kematian yang tinggi di peternaknya, di kandang ayamnya. Sehingga cuaca ini nggak ada yang bisa melawan. Jadi kalau misalkan petani, gitu ya, petani dan pemerintah gitu ya bersinergi menambah luas lahan gitu kan ya. Ada baiknya memang berkoordinasilah dengan BMKG, coba diproyeksikan kira-kira suhunya itu berapa nantinya akan terbentuk, terus kerusakan lahan yang bisa timbulkan itu berapa, sehingga apakah lahan yang baru dibangun ini dengan petani mampu untuk menutupi kemungkinan defisit pangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena sumut sendiri untuk bawang merah juga masih defisit ya, dan ada beberapa lagi komoditas lainnya yang defisit yang harus dipenuhi dari wilayah lainnya di Indonesia atau mungkin dari luar negeri, termasuk beras. Ya, Bang Gunawan. Tadi Abang mengatakan bahwa di beberapa bulan terakhir ini Sumatera Utara mengalami cuaca ekstrim, tentunya panas ya. Nah, berdasarkan informasi yang beredar bahwa Kabupaten Karo ini merupakan penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Utara. Kira-kira apakah untuk mengurangi angka inflasi ini diperlukan daerah baru lainnya untuk memproduksi berbagai komoditas pangan ini atau tetap pada Kabupaten Karo saja? Kalau untuk cabai ya, cabai merah sebenarnya di bulan Mei kemarin pada saat inflasi 0,48%, itu kita itu semua surplus cabai. Dari wilayah batubara itu sebenarnya kalau misalkan digunakan untuk dikonsumsi masyarakat Sumatera Utara, harga cabai mungkin nggak nyampe Rp30.000 per kilogram. Tetapi sayangnya wilayah Riau, wilayah Batam, ini beli cabainya tempat kita. Sehingga apa? Sehingga ada tarikan ke situ. Yang ini yang mengakibatkan cabai keluar dari wilayah Sumatera Utara ke wilayah yang lainnya, sehingga kalau pemerintah ingin agar sisi pasokannya ditambah, saya pikir bukan cabai gitu loh, tetapi bawang merah mungkin ya gitu ya, ditambah luas lahannya di Kabupaten Karo, Samosir atau mungkin Papua Barat atau mungkin wilayah-wilayah pegunungan lainnya yang sangat mendukung kegiatan aktivitas bercocok tanam untuk bawang merah. Gula pasir boleh gitu kan ya. Terus beras itu juga penting karena memang baik Bang Gunawan, berarti diperlukan adanya lokasi baru ya untuk memproduksi berbagai komoditas ini ya. Benar. Jadi memang program food estate yang dinilai gagal sebelumnya itu bisa dihidupkan lagi seharusnya di pemerintahan yang nantinya yang akan berganti ya di bulan Oktober. Dicoba lagi lah biar supaya nanti luas area tanaman lahan yang ada di Sumatera Utara untuk tanaman pangannya itu mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat Sumut terlebih dahulu. Jangan sampai nanti beras kita nanti masih bergantung dari Sulawesi, bergantung dari Jawa Barat atau dari Aceh, tapi
kita mandiri dulu deh untuk wilayah Sumatera Utara, baik gula pasir maupun berasnya itu tadi gitu loh. Baik. Benar, setuju. Bawang merah. Baik, Bang Gunawan. Bang Gunawan, kalau kita berbicara tentang topiknya ini inflasi ini, siogianya ini sudah berkali-kali untuk kita bicarakan. Namun, pada kenyataan yang ada, Sumut ini termasuk dari salah satu provinsi yang terburuk. Kategorinya ini masuk 5 besar, begitu ya Bang Gunawan Benyamin. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan dari pemerintah kita ini? Evaluasi di mana saja yang bisa untuk menyelamatkan inflasi kita untuk menyongsong hari-hari besar ke depannya, Bang Gunawan? Iya, jadi KAD, kerjasama antar daerah ya, ini perlu ditingkatkan. Jangan sampai nanti kita tuh jangan sampai nanti melihat data-data dari Dinas Ketahanan Pangan bahwasanya surplus cabai, ternyata cabainya lari ke luar lain gitu kan. Ini nggak diantisipasi gitu loh. Jadi memang kita perlu meyakinkan wilayah sebelah ya, provinsi sebelah kita yang menjadi basis konsumsinya untuk komoditas pangannya dari Sumatera Utara, agar supaya mereka tuh paham bahwasanya dalam kondisi tertentu cuaca tidak mendukung, produktivitas itu bisa turun, sehingga undang mereka untuk investasi ke sini. Jatangkan mereka bahwasanya kita di Sumatera Utara ini punya lahan loh. Coba Riau atau Batang coba investasi kemari untuk bangun lahan. Petaninya petani kita yang sudah pengalaman dan lahannya juga cukup mendukung untuk tanaman pangan. Baru nanti kita bekerja sama bagaimana distribusi barangnya sampai ke wilayah-wilayah yang lainnya. Ini kan sejauh ini kan KAD kan juga nggak berjalan maksimal gitu kan. Nah, saya harapin bisa ada kebijakan seperti itu. Nah, di hari-hari besar keagamaan memang kerap harga barang ini fluktuasi dengan cukup tajam, di luar ekspektasi, tiba-tiba naiknya tinggi dan kecenderungan memang selalu naik gitu. Nah, ini juga bisa diantisipasi dengan cara apa? Dengan cara memetakan kebutuhan dan pasokan di masa yang akan datang. Ini juga bisa sebenarnya, artinya kalau misalkan menjelang Idul Adha nih yang jatuh pada pertengahan bulan Juni, seharusnya pada saat di bulan Mei, 1 bulan yang akan datang, itu peternak ayamnya sudah mempersiapkan demand kenaikan kebutuhan untuk konsumsi daging ayamnya seperti apa, bawang merahnya bagaimana, cabainya juga demikian. Harusnya pemerintah bisa seperti itu, gitu loh. Baik. Sebelum ke rekan saya, Bang Gunawan, saya masih berbincang dengan Anda pastinya ini. Apakah kalau kita kaitkan terhadap jumlah pasokan komoditas yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah permintaan dari masyarakatnya ini tumpang tindih, artinya tidak sama dengan jumlah para penduduknya, maka tingginya inflasi ini kembali terjadi, Bang Gun? Iya, memang gini ya, memang agak sulit juga seperti ini, Bang Azril. Kalau misalkan dalam kondisi konteks misalkan harga cabai di kisaran angka 25 hingga 35, kita ambil contoh dulu ya. Itu nanti konsumsi masyarakat untuk cabainya itu sekian, mungkin kalau misalnya Medan mungkin di kisaran angka 45 ton per malamnya gitu kan ya, atau mungkin 40 hingga 45. Tapi begitu nanti harganya naik di kisaran angka Rp40.000 per kilo, ini konsumsinya bisa turun di kisaran angka 35 hingga 37 gitu ya, atau 37 ke 40-an. Agak sulit kalau kita tidak melakukan kajian secara mendalam biar supaya kita bisa ngetahuin ini pasokan itu mampu mengimbangi dari sisi konsumsinya. Sejauh ini kan kita tidak melakukan itu, kita belum melakukan itu, kita belum memfiniskan itu semua, kita belum menyelesaikan itu semua, sehingga kita itu kadang-kadang kewalahan. Baik. Polanya pertama, konsumsi nggak selalu berimbang dengan produksi, di sisi yang lain daya beli yang naik turun ini juga mempengaruhi konsumsi masyarakat itu sendiri, sehingga produksinya juga akan terganggu. Baik Bang, kira-kira bagaimana tanggapan dari kacamata seorang pengamat ekonomi terhadap perkembangan inflasi di Sumatera Utara? Harapannya ke depannya supaya pemerintah ini tidak kecolongan 2 kali seperti yang Bang sebutkan. Agak berat memang kalau kita bicara pengendalian inflasi tahun 2024 jika berhadapan dengan cuaca yang kurang bersahabat. Itu yang pertama. Tetapi pemerintah jangan lemah lah, jangan menyerah gitu loh. Lakukan upaya-upaya seperti penambahan jumlah lahan itu tadi, pemetaan produksi di masa yang akan datang, pastikan wilayah-wilayah di luar Sumatera Utara ini juga terkontrol nih konsumsinya mereka. Jangan sampai mereka memberikan dorongan permintaan yang cukup tinggi, lebih tinggi dari biasanya, sehingga harga debat itu naiknya cukup signifikan. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bang Gunawan Benyamin selaku pengamat ekonomi Sumatera Utara yang telah memberikan informasi menarik dengan tema yang sangat menarik terkait tentang inflasi. Semoga memberikan ruang bagi kita untuk mengetahui lebih. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sejumlah informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Selamat sore pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Guna mensejahterakan kehidupan masyarakat, Kodim 0209 LB dan Korem 022 Pantai Timur melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa dengan mendirikan ketersediaan air bersih di Desa Selat Beting, Labuhan Batu. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun 2024 merupakan kegiatan unggulan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang nyata bermanfaat dirasakan masyarakat pinggiran. Masyarakat Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu merasa bahagia setelah impiannya terwujud dengan ketersediaan air bersih. Di sejumlah titik lokasi desa, kini telah berdiri sumur bor air bersih dan kamar mandi umum, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat sehat sejahtera. Selain itu juga program TNI Manunggal Membangun Desa melibatkan unsur Polri, pemerintah, dan elemen masyarakat ini secara bergotong royong dalam peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan badan jalan antar desa, sehingga mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya manunggal air yang merupakan kegiatan unggulan Kasat, diharapkan membantu masyarakat dalam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pembukaan jalan dari perjalanan yang harusnya ditempuh 4 jam saat ini menjadi 2 jam. Kemudian pakaian anak sekolah tetap bersih, yang awalnya jalannya becek bila hujan sehingga pakaian mereka kotor kena lumpur. Para petani sangat senang karena hasil jualannya lancar dan maksimal hasilnya. Dengan adanya manunggal air juga merupakan kegiatan unggulan Bapak Kasat, membuat warga terbantu. Kepada Dandim dan jajarannya seluruhnya, begitu juga sama Polri dan jajarannya, begitu juga sama Pemda Bupati Labuhan Batu, sudah memperhatikan masyarakat yang ada di Desa Selat Beting ataupun Tanjung Baru Lek ini. Kami dari masyarakat sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan keberlanjutan di masa-masa mendatang pembangunan jalan dari Selat Beting menuju Rantau Prapat akan semakin membaik. Melalui program TMMD TNI Angkatan Darat dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan harapan bangsa Indonesia memiliki generasi berpotensi positif meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Gunung Sitoli kini terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemanfaatan dan pengelolaan dana desa. Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Gunung Sitoli dilakukan secara terus-menerus. Salah satunya dari sisi penataan usaha keuangan negara dari pusat transfer ke daerah yang semula dilakukan secara manual, kini telah ditingkatkan dengan sistem digitalization. Bahkan segala transaksi pembiayaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa termasuk pada sasaran pembangunan fisik dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat seperti nelayan dan pelaku usaha mikro kecil seluruhnya dilakukan secara non-tunai. Menurut Wali Kota Gunung Sitoli Sowaah Lauli, hal ini ditempuh untuk mencegah segala bentuk penyelewengan dana dan pelanggaran seperti tindak pidana korupsi di dalam pemanfaatan dana desa. Bahwa mulai tahun 2024 ini seluruh pengelolaan dana desa di Kota Gunung Sitoli kita sudah laksanakan program transaksi non tunai, artinya tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Semua sudah melalui digitalisasi. Jadi seluruh aparat-aparat perangkat desa, pengelolaan dana desa itu dikelola dengan transaksi non tunai. Sementara itu, pencegahan penyelewengan keuangan negara dari 98 desa yang ada juga untuk mendukung pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam mempertahankan status tingkat kepatuhan daerah meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah akhir tahun 2023. Mobil dinas berplat merah milik Pemkab Deli Serdang terjaring razia gabungan yang digelar di depan Stadion Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Pengendara mobil tersebut mendapat surat teguran dan diminta untuk segera membayarkan pajak.
Unit Pelaksana Teknis Samsat Lubuk Pakam bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah dan Satlantas Polresta Deli Serdang menggelar razia gabungan di sejumlah titik di Kota Lubuk Pakam. Puluhan kendaraan terjaring razia yang tidak tertib berlalu lintas dan juga menunggak pajak. Satu unit mobil dinas berplat merah yang dikemudikan seorang wanita ASN dengan nomor polisi BK410M yang sudah mati sejak tahun 2021, namun masih juga beroperasi. Kepala Seksi Layanan 1 Samsat UPT Lubuk Pakam, Asniar, mengatakan kegiatan razia ini hanya untuk mendata dan memberikan sanksi teguran. Selain itu, razia ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Jadi dengan diadakannya razia ini diharapkan ada peningkatan pembayaran pajak. Kalau menurunnya masih belum, kalau persentasenya itu kalau sekarang 50%. Pada razia gabungan kali ini terdapat sebanyak 34 kendaraan bermotor yang terdata menunggak pajak. Diimbau kepada masyarakat pada saat berkendara untuk membawa surat-surat kendaraannya dan patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, pemirsa, Satlantas Polres Serdang Bedagai bersama Dispenda UPTD Serampah melaksanakan razia di sejumlah titik di wilayah hukum Polres Sergai. Sasaran utama yang dilakukan adalah memeriksa surat-surat kendaraan beserta pajaknya. Dari pantauan TVRI terdapat sejumlah titik razia terpadu dilakukan seperti di Serampah dan Simpang 3 Perbaungan. Kepala UPTD Samsat Serampah Susi Haryati mengatakan razia ini dilakukan bersama Satlantas Polres Sergai, menekankan kepada pengendara untuk selalu tertib dalam pembayaran pajak kendaraan. Diketahui pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemeliharaan jalan raya, serta peningkatan roda dan sarana transportasi umum. Untuk itu dihimbau kepada pengendara roda 2 ke atas, bayarlah pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Kasar Lantas Polres Sergai AKP Andita Sitepu mengatakan bahwa sasaran razia memeriksa pajak kendaraan jika dalam keadaan mati, maka akan dilakukan penindakan, serta himbauan untuk tertib bayar pajak pun dilakukan. Sementara untuk pelanggaran kasat mata tetap dilakukan tindakan tilang manual. Ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Silakan datang ke Samsat Serdang Bedagai di Serampah sehingga pajak kendaraan bisa terbayarkan semua, sehingga pengguna kendaraan bermotor itu bisa berjalan di jalan dengan nyaman dan nyaman. Kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu, pemirsa, guna meningkatkan realisasi target pencapaian PAD di Provinsi Sumatera Utara, UPT PPD Samsat Rantau Prapat bersama Satlantas Polres Labuhan Batu dan Jasara Harja menggelar razia kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan Gor Simpang Janji, Labuhan Batu pada Selasa sore. Memasuki hari kedua razia, petugas gabungan menjaring puluhan kendaraan bermotor yang kedapatan tidak membayar pajak. Terlihat belasan sepeda motor yang tidak memiliki surat kendaraan langsung diamankan ke Mapolres Labuhan Batu. Kepala UPT PPD Samsat Rantau Prapat, Syahrul Effendi Ritonga, menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan serentak di wilayah Sumatera Utara selama 4 hari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Syahrul, dari target pendapatan asli daerah sebesar 70 miliar rupiah per 31 Mei 2024 masih terrealisasi sebesar 26% dari yang seharusnya 42%. Tujuan daripada pelaksanaan operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor ini yaitu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan realisasi capaian target yang dibebankan terkhusus kepada UPT PPD Rantau Prapat sangat minim, masih jauh dari yang diharapkan. Dasar itulah
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai motivasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk. Dalam kesempatan ini, pihak UPT Samsat menyediakan mobil keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat yang terjaring razia. Ya, pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan ketertiban berlalu lintas, Polres Toba melalui Satuan Lalu Lintas bersama dengan UPT, Pepemda Bali G menggelar operasi gabungan. Pelaksanaan operasi gabungan berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 3 hingga 7 Juni 2024 di Jalan Sisingamangaraja atau Juara Monang, Tampu Bolon, Bali G, Kabupaten Toba. Kasatlantas Polres Toba, Ibtu Nanang mengatakan operasi gabungan ini melibatkan berbagai pihak yakni Satlantas Polres Toba, UPT Pepemda Bali G, dan Jasara Harja Kabupaten Toba. Nanang menerangkan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan wajib pajak kendaraan bermotor dan menciptakan tertib akan berlalu lintas. Dari hasil pelaksanaan operasi gabungan mulai hari pertama hingga hari ini, Satlantas Polres Toba melakukan penindakan berupa tilang pelanggaran untuk roda 2 36 unit dan roda 4 sebanyak 16 unit. Sementara itu, personel UPT Pepemda Bali G memberikan teguran kepada pengemudi kendaraan bermotor yang pajak kendaraannya tidak sah ataupun mati sebanyak 42 surat teguran. Nanang juga menjelaskan bahwa operasi gabungan ini bukan hanya terkait penertiban pajak kendaraan, namun juga membangkitkan kesadaran pengguna jalan akan aturan-aturan berlalu lintas, di mana masyarakat yang baik adalah yang sadar dalam melakukan pembayaran pajak dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tahu tertib berlalu lintas. Kembali pada warga masyarakat untuk mengurus surat kendaraan Anda di Samsat Toba, ya masyarakat Toba silakan dibayar pajaknya, berkoordinasi dengan petugas yang ada di sana dan pasti petugas kami siap membantu melayani Anda. Dan bagi warga masyarakat juga jangan lupa melengkapi dengan dokumen pribadi kendaraan, dokumen pribadi berkendara seperti SIM, juga memakai perlengkapan berkendara, piranti-piranti keselamatan seperti helm, dan melengkapi dengan tanda spion ya, dan juga patuhi aturan lalu lintas di jalan untuk keselamatan kita bersama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sebanyak 294 calon jemaah haji asal Labuhan Batu Selatan diberangkatkan menuju embarkasi Asrama Haji Medan diwarnai suasana penuh haru. Keberangkatan calon jemaah haji Labusel diwarnai isak tangis keluarga di gedung SBBK Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan pada Selasa malam. Keluarga berharap seluruh calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar karena sebagian besar jemaah haji kloter 22 ini merupakan lansia. Keberangkatan jemaah haji Labusel menuju Asrama Haji Medan menggunakan 9 bus yang dipandu petugas haji. Tercatat ada 2 jemaah haji termuda, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 23 tahun. Muhammad Deni Ambari menyampaikan keberangkatannya untuk menggantikan orang tua yang meninggal. Ia tak menyangka di usia muda sudah dapat menjalankan ibadah haji dan berharap dapat lebih baik ke depannya. Bang, ini kan abang jemaah haji termuda ya bang? Usia berapa bang? 19 tahun. Bang, ini awalnya bagaimana bang bisa naik haji nih bang? Menggantikan ayah saya yang meninggal dunia. Bang, gimana ya bang perasaannya di umur segini bisa naik haji bang? Gak nyangka umur segini bisa naik haji. Pandangan depannya diri saya menjadi lebih baik lagi. Bupati Labuhan Batu Selatan, Edimin mengharapkan jemaah haji tetap menjaga kesehatan dan kekompakan selama berada di Tanah Suci sehingga bisa kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur.
Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Kamis 6 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya, Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis 6 Juni 2024. Pada pagi hari, Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Medan, Binjai, Deli Serdang, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Samosir, Humbahas, Padang Lawas Utara, Madinah, Labuan Batu Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 4 Juni 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat di lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, delman wisata kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda menjadi ikon unik wisata malam di seputaran pusat kota Tarutung. Naik delman bisa menjadi alternatif bagi Anda yang sedang libur dan ingin sekedar keliling kota Tarutung. Keberadaan dokar atau delman wisata di depan Taman Kota Tarutung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin keliling kota di malam hari. Delman wisata ini menawarkan liburan seru, menikmati kota dengan nuansa tempo dulu. Dikelilingi oleh lampu-lampu yang berwarna-warni, delman-delman ini ditawarkan bagi pengunjung atau keluarga saat berkunjung ke tempat ini untuk menikmati suasana kota atau keliling di sepanjang bantaran tanggul Sungai Aek Sigaun. Untuk rutenya dari depan Taman Kota, wisatawan bisa berkeliling mengitari pusat kota hingga ke alun-alun, kemudian kembali lagi ke Taman Kota, menikmati perjalanan, menikmati pemandangan. Dan salah seorang kusir yang menyediakan delman mengatakan, kebanyakan penumpang delman miliknya adalah rombongan yang mengajak jalan-jalan anak kecil keliling kota bersama dengan keluarga, atau menjadi alternatif bagi warga atau pengunjung untuk sekedar keliling kota. Dengan tarif yang disesuaikan dengan rute atau jarak yang ditempuh selama berkeliling naik delman, pada setiap malamnya biasanya delman ini mulai mangkal sekitar jam 7 malam hingga jam 10 malam, terutama di hari libur saat banyak pengunjung. Ya, pemirsa, bagi Anda yang mencintai minuman tradisional, pasti sudah tidak asing dengan nama jamu Putri Palas. Ya, jamu Putri Palas yang diproduksi kaum perempuan di Desa Ujung Batu 3 Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara kian hari semakin diminati masyarakat karena rasa yang khas dan juga berkhasiat, bahkan juga berkualitas. Disebut dengan nama jamu Putri Palas karena diproduksi oleh kelompok perempuan di kawasan perkebunan Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Memanfaatkan rempah-rempah yang tumbuh di kawasan ini, jamu yang diproduksi semakin dicintai oleh masyarakat. Jamu yang diolah pada umumnya dibuat dalam bentuk serbuk, sehingga daya tahannya semakin lama pula. Sri Wahyuni sebagai penggerak kaum perempuan jamu Putri Palas mengaku memulai produksi jamu sejak tahun 2015 yang lalu. Meski dalam perjalanannya menemui sejumlah kendala, namun dijadikan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Saat ini jamu Putri Palas telah menjangkau pasar di luar Kabupaten Padang Lawas. Jamu Putri Palas juga dipasarkan secara online untuk memudahkan masyarakat sekaligus menjangkau target pasar yang lebih luas pula. Melalui pemberdayaan perempuan lewat produksi jamu serbuk Putri Palas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok perempuan di Kabupaten Padang Lawas.
Dan saya mengajak masyarakat yang ada di sini untuk mengolah kearifan lokal yang ada di sekitar rumah kami. Kalau reaksi dari masyarakat sendiri itu bagus karena bisa untuk menjaga stamina tubuh di kala musim hujan atau badan sedang capek. Ada dari beberapa kecamatan-kecamatan lain dan juga dari kota Sibuhuan. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Ujung Batu 3 memberikan dukungan penuh kepada kaum perempuan yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai peluang usaha bagi masyarakatnya. Sujito mengaku akan membantu dalam pemasaran produknya baik lewat pameran dan juga online. Yang kita lakukan adalah gimana membantu mereka untuk mendesain ulang supaya tampilan itu bisa menarik sehingga bisa dipasarkan. Bagaimanapun tujuannya adalah kita bisa memakmurkan yaitu pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Ujung Batu 3 ini. Ya, pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Nazar Nasution. Dan saya Nisa Redi. Selamat sore. Sampai jumpa.